Pada tanggal 26 Juli lalu, dosen dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Bapak Iko Mangputra, SEMSEDEV, dibantu dengan dosen dari Program Studi Akuntansi Bapak Imade Aditya Pramarta, SEMSIAK, telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan kemitraan masyarakat PKM di Desa Tegal Harum, tepatnya di Banjar Guana Merta. Kegiatan ini diisi dengan sesi pengayaan yang membahas mengenai fenomena judi online, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Selain itu, juga dilakukan sesi diskusi dan berbagi pengalaman bersama warga setempat yang menceritakan secara langsung bagaimana judi online telah mempengaruhi kehidupan mereka. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan nyata, kami turut memberikan dana bantuan untuk menunjang berbagai kebutuhan Seka Teruna-Teruni STT di Banjar Buana Merta. Tak hanya itu, kami juga menyerahkan bantuan berupa tempat sampah guna mendukung upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat semakin sadar akan bahaya judi online serta semakin termotivasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Tapi di sini, Mimin mau ikut mengedukasi juga kepada kalian yang menonton video ini terkait judi online ini. Hayo, siapa yang pernah main judi online? Judi online merupakan situs atau platform digital yang menyediakan berbagai permainan taruhan berbasis uang seperti slot, poker, togel, ataupun taruhan olahraga yang dapat diakses hanya dengan menggunakan ponsel dan jaringan internet. Akses yang begitu mudah dan sifatnya yang anonim membuat judi online semakin marak. Bahkan di kalangan remaja dan masyarakat pedesaan, banyak orang terjebak karena iming-iming keuntungan cepat tanpa menyadari risiko besar yang mengintai di baliknya. Tapi sebenarnya, bagaimana judi online ini bekerja? Awalnya, pengguna diminta membuat akun dan melakukan deposit ke rekening yang disediakan. Setelah itu, mereka bisa memilih permainan dan mulai bertaruh. Sistemnya dibuat sedemikian rupa. Kadang sengaja memberi kemenangan kecil di awal agar pemain ketagihan. Tapi lama-kelamaan, pemain akan terus kalah dan terdorong untuk menyetor lebih banyak uang demi mengejar kekalahan. Disinilah siklus kecanduan mulai terbentuk. Dampak buruk dari judi online sangat kompleks. Dari sisi individu, dampaknya bisa berupa ketergantungan psikologis, gangguan mental seperti stres hingga depresi, serta kehancuran finansial. Banyak kasus di mana seseorang kehilangan seluruh tabungannya, bahkan sampai berutang hanya demi balik modal dari kekalahan sebelumnya. Ini memicu siklus kecanduan yang sulit dihentikan. Di level keluarga dan masyarakat, judi online seringkali menjadi sumber konflik. Banyak rumah tangga hancur akibat salah satu anggotanya terlibat judi online. Tidak sedikit pula yang akhirnya melakukan tindak kriminal, seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan dana demi membayar kekalahannya. Lalu, mengapa judi online dianggap lebih berbahaya dibandingkan judi konvensional? Pertama, karena sifatnya lebih instan dan tersembunyi. Tidak perlu datang ke tempat khusus, cukup buka aplikasi, bahkan tengah malam pun bisa bermain. Kedua, tidak ada batasan usia yang ketat, sehingga anak-anak pun rentan ikut terjerumus. Ketiga, algoritma permainan seringkali diatur sedemikian rupa agar pemain terus merasa ingin mencoba lagi dan lagi, menciptakan efek adiktif yang kuat. Dampaknya terhadap ekonomi negara juga tidak bisa dianggap remeh. Judi online ilegal umumnya tidak terdaftar atau dikenai pajak, sehingga berkontribusi pada kebocoran potensi penerimaan negara. Dana masyarakat yang seharusnya berputar dalam sektor produktif malah habis di aktivitas konsumtif yang tidak menghasilkan. Dalam skala besar, ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi karena meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, hingga kriminalitas. Sekian yang Mimin bisa sampaikan. Kalau kalian tertarik membahas isu-isu ekonomi seperti ini, ayo bergabung ke Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Warma Dewa. Sampai ketemu di video selanjutnya.